Baik, hari ini kita akan berbicara mengenai karunia bahasa roh. Saudara boleh tuliskan di catatan saudara. Judul hari ini adalah karunia bahasa roh. Kita mulai ayatnya dari Kisah Para Rasul pada pasal 2. Ayat pertama mulai sampai ayat 13. Rekan saya akan bantu bacakan. Silakan, Pak. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada waktu peristiwa pencurahan Roh Kudus, di mana setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian Yesus mengirimkan janjinya, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Karena memang murid-murid tidak boleh keluar dari kota Yerusalem sampai mereka dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Murid-murid tentunya tidak tahu berapa lama mereka harus menunggu Roh Kudus dicurahkan. Tapi ketika mereka bersehati, mereka begitu bersungguh-sungguh, mereka begitu percaya, sama-sama katakan percaya, bahwa apa yang dijanjikan oleh Bapa pasti digenapi. Apa yang Yesus telah katakan pasti diberikan buat mereka. Maka mereka bersepakat, mereka bersungguh-sungguh. Dari hari pertama mereka menunggu sampai dengan hari yang ke-10. Maka di situ terjadi Roh Kudus dicurahkan atas mereka dengan gejala seperti tiupan angin di dalam ruangan mereka. Lalu tampaklah seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Nah, bicara tentang lidah api tentunya bicara tentang Tuhan sendiri. Maka saudara, setelah itu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, mereka berkata-kata dalam apa? Bahasa roh. Dan itu peristiwa yang hebat. Karena mereka pada saat itu jam 9 pagi. Seperti kita di Cempaka Mas hari ini. Ya, jadi mereka sedang berkumpul di pagi hari. Dan orang-orang bisa melihat apa yang mereka sedang katakan. Makanya peristiwa pencurahan Roh Kudus ini merupakan penggenapan daripada janji yang telah Yesus sampaikan. Mulai dari saat Yesus sudah melayani. Anda bisa lihat ya, minggu lalu saya sudah katakan. Ini sebagai side note aja di catatan saudara. Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Yesus sudah menjaminkan bahwa Roh Kudus akan diberikan pada waktu dia masih hidup. Pada waktu dia masih melayani bersama-sama dengan murid-murid. Lalu ketika dia bangkit dari kematian, Yesus juga datang kepada para murid di dalam Yohanes 20. Pada ayat yang ke-22, dia menghembuskan dan mengatakan, terimalah Roh Kudus kepada mereka. Dan pada waktu dia naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dalam Kisah Para Rasul 1, pada ayatnya yang kelima, Yesus juga mengatakan bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, saudara, saya perlu tekankan ini bahwa Roh Kudus diberikan kepada para murid itu bukanlah berdasarkan kekudusan atau berdasarkan perbuatan kebajikan mereka. Saya ulangin ya. Roh Kudus diberikan kepada para murid bukan karena kekudusan para murid, bukan karena kebajikan para murid, tetapi melainkan Bapa sendiri memang rindu untuk memberikan, yaitu orang percaya, yaitu diberikan Roh Kudus. Gitulah saudara. Jadi Allah sendiri ingin memenuhi setiap orang yang percaya kepada Yesus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Kenapa demikian? Karena Bapa rindu memberikan kita kuasa. Sama-sama katakan kuasa.
Kuasa apa? Yaitu kuasa untuk dimerdekakan. Pada waktu Roh Kudus diberikan kepada kita, maka kita diberikan kuasa yaitu untuk dimerdekakan dari hawa nafsu. Catat sama-sama ya, hawa nafsu. Terus kita dimerdekakan dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kita juga akan diberi kuasa untuk dilepaskan dari kecanduan-kecanduan. Oke. Berbagai macam hal. Gadget juga bisa kecanduan nggak? Oh iya ya. Zaman now kita bukan lagi kecanduan narkoba, tapi kecanduan apa? Gadget. Gitu kan, sampai istilahnya dulu, waktu lagi awal-awalnya BlackBerry lagi terkenal, BlackBerry itu punya moto bahwa BlackBerry kejahit di tangan. Masih ingat nggak? Jadi kalau kemana-mana BlackBerry nggak pernah lepas dari tangan Anda. Bahkan sampai ke toilet pun dia tetap di bawah. Itu maksudnya kejahit di tangan gitu saudara. Dia nggak bisa lepas dari tangan kita. Nah, itu salah satu adalah kecanduan. Nah, Allah memberikan Roh Kudus agar kita dimerdekakan dari kecanduan dan kita dimerdekakan dari keinginan-keinginan yang berbahaya. Nah, pada waktu pencurahan Roh Kudus atas para murid tersebut, itu ditandai. Yaitu dengan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diinginkan oleh Roh itu. Atau mereka berbahasa lidah. Atau dengan kata lain mereka berbahasa roh. Nah, dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi, dalam Kisah Rasul 2 tadi, pada ayat yang keempat, mereka mulai berkata-kata di situ. Mereka mulai berbahasa-bahasa yang lain. Mereka mulai berbahasa lidah. Dalam bahasa Yunaninya, bahasa lidah, itu disebut dengan glosa. Apa saudara? Glosa. Ya. Atau glosa, lalia, glosa. Tapi disebutnya glosa. Dalam akar katanya glosa. Apa maksudnya? Bahwa di dalam terjemahan memang beberapa orang mengatakan itu bukan bahasa roh, tapi itu bahasa yang dapat dimengerti. Saya cuma mau katakan memang di dalam teks The Message yang saya baca, The Message memberikan artian di dalam Kisah Rasul 2 pada ayat yang keempat, and they start speaking in a number of different languages as the Spirit prompt them. Maksudnya memang pada waktu mereka berbicara tentang nama Tuhan berbahasa roh, memang di situ ada 15 negara. Ada berapa negara? Ada 15 negara yang ada di sana. Orang-orang Yahudi yang sedang merantau ke 15 negara ini, mereka semuanya pulang karena itu hari besar, seperti orang pulang kampung. Dan mereka mendengar, kok orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini, mereka bisa berbicara dalam 15 bahasa. Dan mereka bisa mengerti. Nah, kenapa demikian? Saya percaya Roh Tuhan yang ingin mereka berbicara bahasa orang itu. Karena pada waktu mereka berbicara bahasa-bahasa dari 15 negara itu, mereka sendiri tidak pernah bisa berbicara bahasa itu. Mereka sendiri tidak mengerti sebenarnya kenapa mereka bisa berbicara seperti itu. Nangkap ya? Dan mereka, orang-orang yang Yahudi yang dari luar negeri ini, mereka mendengar tentang nama Yesus dimuliakan. Mereka begitu terkagum-kagum. Karena mereka orang-orang Yahudi bisa kok berbicara dari daerah asal di mana mereka berada. Itu suatu hal yang luar biasa dan itu keajaiban. Nah, ini keajaiban pertama yang Tuhan kerjakan. Bahwa mereka bisa berbicara dalam bahasa yang lain dan itu kehendak daripada Roh Tuhan. Nah, yang menariknya saudara, di dalam di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, pada bagian ayatnya yang ke-13 tadi dikatakan bahwa mereka menyindir bahwa orang-orang ini sedang mabuk anggur manis. Nah, ini bukan tanpa alasan mereka mengatakan demikian. Kenapa orang-orang ini mengatakan bahwa murid-murid atau rasul-rasul mereka sedang mabuk oleh anggur manis? Saudara masih ingat tentunya peristiwa Imam Eli? Pada waktu ada di Silo, ada sebuah bukan bait Allah ya, rumah Tuhan di situ. Ada seorang wanita yang bernama Hana. Masih ingat? Ya. Nah, Hana ini mandul. Ya. Hana tidak bisa punya anak. Nah, suaminya Elkana, dia punya madu. Maksudnya punya pasangan lain. Karena nggak punya anak si Hana, maka dia ambil Penina. Oke, Penina punya anak, Hana nggak punya anak. Oke, nah Hana sedih hatinya. Tuhan, kenapa saya nggak diberikan anak? Maka Hana masuk ke dalam rumah Tuhan, yang mana imam pada saat itu adalah Imam Eli. Dan dia menangis di situ. Dia berdoa di situ, tapi mulutnya nggak keluar suara.
Dia cuma komat kamit sambil berdoa, tapi dalam hatinya dia berdoa. Dan itu dituliskan di dalam kitab Samuel itu. Dan dituliskan, dan dia sedang berdoa. Nah saudara, pada waktu dia sedang berdoa seperti itu, di dalam pandangannya Imam Eli, bahwa perempuan ini sedang mabuk oleh anggur. Nah itulah sebabnya saudara, kenapa? Karena memang pada waktu Elkana datang, itu merupakan peristiwa, dalam artian itu hari yang sama seperti ini. Hari penuaian, artinya hari pementikan kebun anggur. Yang mana lagi panen anggur. Jadi biasa itu yang terjadi saudara. Anda tentunya tahu, paham apa yang saya katakan. Kalau kita lagi ada dalam acara-acara besar, seperti acara Natalan, kita lagi senang, biasanya kita di rumah siapin apa? Ya, apa? Minuman-minuman. Ya, aqua yang agak berwarna kuning-kuning itu saudara, yang ada busa-busanya gitu saudara ya. Nah, haleluya. Atau memang yang aqua bening banget, tapi sedikit aja tabakar semua gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Waktu saya masih SD, pas acara Natalan itu, papi saya siapin, waduh, berbagai macam jenis minuman di rumah. Dulu kita berpikir bahwa ini pesta, ini hari sukacita. Ya kan? Orang tamu datang lurus, pulang miring saudara. Dia datang lewat pagar, begitu pulang masuk got. jadi saudara, artinya mereka benar-benar mabuk seperti itu. Nah inilah gambarannya kenapa orang-orang Yahudi yang dari luar negeri ini berpikir, karena itu hari raya besar, orang-orang ini, para rasul ini, mereka sedang apa tadi? Mabuk. Dikatakan sedemikian. Jadi saudara, nangkap ya, kenapa alasannya? Mereka mengatakan bahwa mereka ini sedang mabuk. Ini sejarahnya seperti itu. Nah, baptisan Roh Kudus juga, saya akan fokus di area ini, tidaklah terjadi secara otomatis. Dengar ya, baptisan Roh Kudus tidak terjadi secara otomatis. Melainkan kita harus merindukannya. Oke, dan baptisan Roh Kudus tersebut harus dirindukan dengan sepenuh hati. Nah, saya katakan tadi sama saudara, murid-murid menunggu dengan sepenuh hati. Maka ketika Roh Kudus itu datang kepada mereka, pada waktu mereka menantinya dengan sepenuh hati, itu sudah dituliskan di dalam Lukas pada pasal 11, pada ayat yang ke-13, itu minggu lalu sudah kita bahas. Kalau minggu lalu saudara nggak sempat hadir, saudara bisa nonton dari channel YouTube saya. Jadi saudara tinggal ketik aja Romi Matulesi, saudara akan nonton di channel YouTube saya. Dan jangan lupa subscribe ya, saudara ya, setelah nonton ya. Dan bila mana ada iklan di situ, please jangan di skip, biarkan saja. Itu membantu pelayanan hamba Tuhan. Puji Tuhan ya. Haleluya. Masa lu udah dapat firman bagus mau gratis kan gitu saudara ya. Haleluya. Gereja aja kolektor lu. Haleluya saudara ya. Puji Tuhan. Nah, firman Allah menyingkapkan bahwa berkata-kata dalam bahasa roh itu adalah satu manifestasi pertama yang muncul ketika kita menerima baptisan Roh Kudus. Minggu lalu saya katakan bahwa perlu sekali seseorang bahwa harus dipenuhi dengan baptisan apa? Roh Kudus. Kita telah membaca bagaimana para murid berkata-kata dalam bahasa roh segera setelah mereka menerima Roh Kudus. Murid-murid langsung berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata-kata begitu luar biasanya. Bahkan saudara, dalam sebuah peristiwa lain, pada waktu Petrus menginjili sebuah keluarga yang bernama Cornelius. Masih ingat ini? Ya, di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Saudara, Petrus di situ saudara pada waktu sedang berkhotbah di depan orang-orang ini, di depan keluarganya Cornelius. Tiba-tiba saudara nggak ditumpang tangan. Roh Kudus turun atas Cornelius dan keluarganya. Dan mereka semuanya kepenuhan roh dan mereka semuanya berbahasa roh. Nanti Anda bisa baca di dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai 46. Nah, fakta inilah yang dilihat oleh Petrus bersama dengan tim. Fakta inilah yang dibawa oleh Petrus ke hadapan para rasul, ke hadapan orang-orang Yahudi yang sudah percaya, dan dia mempertanggungjawabkan kenapa Petrus melayani Cornelius yang orang notabene bukan orang Yahudi. Oke, dan Petrus menumpangkan tangan buat mereka dan Petrus membaptis mereka juga. Nah, saya mau katakan kepada saudara kenapa demikian? Dan itulah yang dijelaskan Petrus di dalam Kisah Rasul 11 ayat 15 sampai dengan 18. Petrus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya bahwa orang-orang ini mereka pun
ternyata dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini menjadi penting, saudara. Kenapa sih Cornelius harus kepenuhan Roh Kudus seperti itu? Tuhan mau tunjukkan kepada Petrus, kepada orang-orang Yahudi. Karena menurut orang-orang Yahudi, termasuk Petrus, pencurahan Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi saja. Non-Yahudi tidak bisa. Itulah sebabnya pada waktu sebelum Petrus ke rumah Cornelius, Petrus di jam 12 siang, dia naik ke loteng dan dia berdoa kepada Tuhan. Sedang dia berdoa, keluarga yang tempat dia tinggal sedang menyiapkan makan siang buat dia. Dia lapar, tiba-tiba saudara ada sebuah kain, Petrus diurapi dan dipenuhi dalam lawatan Roh Allah. Itu kain dibentangkan lebar turun dari langit yang ke ujung sisinya ada tali, menurunkan, dan di dalamnya ada binatang berkaki 4, ada binatang-binatang yang menjalar, ada binatang yang bersayap. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, potonglah, sembelihlah dan makanlah. Dan Petrus berkata apa? Tidak Tuhan, aku tidak pernah menyentuh makanan yang haram, yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Oke? Dan Tuhan berkata suaranya begini, apa yang aku katakan halal, jangan kamu katakan haram. Dan peristiwa ini terjadi sampai 3 kali. Kalau sesuatu diulang, catat ini kata-kata saya ya. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab ada pengulangan beberapa kali di situ, berarti itu sesuatu yang penting, saudara. Tangkap ya. Jadi kalau saudara baca ayat, ada beberapa kali pengulangan, itu berarti penting banget. Yang menjadi konsentrasi untuk diperhatikan. Nah, Petrus dapat penglihatan itu, dia kaget. Dia mikir, kenapa ya? Nah, itulah sebabnya pada waktu utusan Cornelius datang menjemput Petrus, dan Petrus diperlihatkan Tuhan, bagaimana roh Tuhan turun. Ini memberikan keyakinan kepada orang-orang Yahudi yang sudah bertobat. Bahwa roh Tuhan bukan cuma buat orang Yahudi. Keselamatan bukan cuma buat orang Yahudi, tapi buat seluruh bangsa. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Hari ini saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan Anda. Semua saudara yang hadir hari ini, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan Anda. Tuhan ingin menjamah semua yang hadir hari ini. Termasuk yang mendengarkan siaran ini. Termasuk seluruh orang yang mau percaya pada Yesus, semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Katakan amin. Bahkan dalam peristiwa yang lain pun, Paulus di Efesus, pada waktu dia berjumpa dengan para petobat yang sudah dilayani oleh Apolos, dan Paulus mengadakan baptisan Roh Kudus buat mereka, dan begitu Paulus menumpangkan tangan dalam Kisah Para Rasul 19 pada ayat yang ke-6, maka orang-orang petobat yang sudah dilayani oleh Apolos, mereka berbahasa roh dan mereka bernubuat. Nah, lihat ya. Ternyata ketika baptisan roh terjadi, disertai dengan apa tadi? Bahasa roh. Bahasa roh terjadi. Maka saya katakan kepada saudara, kita akan fokus di area ini tentang bahasa roh ini. Banyak gereja seringkali mengatakan bahwa apa sih itu bahasa roh? Gak jelas. Apa sih itu bahasa roh? Gak ngerti gue, gitu. Benar gak? Saya ini dari tahun 89. Saya SMP tahun 89. Iya. Beda-beda tipis sama Pak Riki lah. Tahun 89, tahun 90, dari sejak SMP, saya SMP Kristen. Dan saya sudah mengenal, saya sudah tahu tentang yang namanya bahasa roh. Yesus sudah dengar tentang bahasa roh. Tapi buat saya saudara, tentang bahasa roh, itu sesuatu yang buat saya ganjil. Itu yang membuat saya artinya janggal. Dan saya melihat itu bukan sesuatu yang menarik, aneh. Saya sudah tahu itu. Dan sekolah saya saudara, itu memang sekolah yang karismatik. Bukan cuma karismatik, sebelum karismatik artinya apa? Pentakosta gitu. Benar-benar saudara, mereka membuat kita tuh selalu ibadah. Kita ada KKR di mana gitu, anak-anak murid diarahkan ke sana waktu sejak dari SMP. Tapi saya tidak tertarik saudara, apa sih bahasa begituan? Nggak jelas banget gitu. Jadi buat saya nggak mau. Dan itu saudara, saya nggak mau percaya sampai akhirnya saya sungguh-sungguh mulai menerima Tuhan Yesus tahun 98 saya dibaptis. Saya bertobat tahun 98 dibaptis. Setelah dibaptis saudara, saya begitu bersemangat. Setelah saya bertobat terima Yesus, saya bersemangat ibadah. Saya semangat sekali dalam membaca firman Tuhan, mencatat khotbah, menghadiri ibadah, dan bahkan juga saya mengambil bagian dalam pelayanan. Nah, saya percaya pengalaman tersebut itu merupakan pengalaman baptisan roh Tuhan.
Baptisan Roh Tuhan membuat kita bersemangat. Baptisan Tuhan membuat kita begitu berapi-api. Nah, baptisan Roh Kudus ini juga membawa perubahan atas diri saya. Nah, cuman saudara, walaupun hal itu terjadi, tetapi saya belum mau untuk percaya bahasa roh. Walaupun di area yang lain, saya betul-betul diurapi dan benar-benar mengalami pengalaman dengan Tuhan, tapi saya belum memiliki karunia untuk berbahasa roh. Itu dibutuhkan waktu yang cukup lama, saudara. Sampai saya mulai memperbaharui pikiran saya atas ketidakpercayaan saya di dalam karunia bahasa roh. Dan pada akhirnya, ketika saya belajar firman Tuhan dan saya membuka diri saya percaya, nah, saya mengalami karunia berbahasa roh. Sampai hari ini. Dan saudara, begitu saya mengalami karunia ini, kehidupan saya benar-benar sangat-sangat luar biasa. Dahsyat. Hidup kita benar-benar, hidup saya dituntun, dan hidup saya melangkahnya bukan lagi melangkah yang biasa-biasa, tapi melangkah dengan luar biasa. Begitu saya membuka ruang untuk percaya. Karena begini saudara, karunia bahasa roh tidak terjadi dengan otomatis, tetapi perlu rasa haus dan lapar. Anda perlu mau minta. Anda harus buka dirimu, buka hatimu, untuk Anda mau dipenuhi. Karena itu tidak terjadi dengan otomatis. Ingat ya, roh Tuhan itu tidak pernah memaksa, saudara. Dia mau bekerja sama dengan Anda. Amin. Kita perlu membuka diri. Nah, makanya itu yang terjadi. Begitu saya mulai menyingkirkan ketidakpercayaan di pikiran saya, boom, hidup saya luar biasa. Perubahan terjadi. Dan setiap langkah saya, wow, saya terus dalam penuntunan. Dan ini yang akan saya bahas buat saudara. Mengapa menjadi penting tentang karunia berbahasa roh ini? Saya akan membahas, ada beberapa poin ke depan yang akan saya bagikan buat saudara tentang berbahasa roh ini. Tujuan-tujuan pentingnya. Tujuan yang pertama, tolong saudara catat tentang bahasa roh ini. Yang itu tujuan pertamanya dalam berkata-kata dalam bahasa roh adalah untuk mendorong pertumbuhan rohani pribadi seseorang. Saya ulangin ya. Tujuan pertama dalam berkata-kata bahasa roh adalah untuk mendorong pertumbuhan rohani pribadi seseorang. Ayatnya kita buka, 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat yang keempat, 2 dan 4. Ya. 1 Korintus 14 ayat 2 dan ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Lihat, kepada Allah. Terus? Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Oke. Nah, garis bawahi di situ, Anda beri highlight, yaitu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ini garis bawahi, ia membangun dirinya sendiri. Nah, ketika Anda berkata-kata di dalam bahasa roh, pada waktu Anda mengizinkan Roh Kudus untuk memenuhi Anda dengan karunia ini, yaitu berbahasa roh, maka Anda sedang membangun diri Anda secara rohani. Jadi saudara, kalau Anda mau membangun diri Anda secara rohani, semakin Anda intens dengan Tuhan, semakin Anda mau bergaul karib dengan Tuhan, pada waktu Anda mau melatih diri Anda, dalam artian izinkan Anda terus bergerak dengan iman, bahwa Anda berbahasa dalam bahasa roh tadi, maka Anda bukan sedang mengatakannya kepada manusia, tapi Anda sedang mengatakannya kepada Tuhan. Dan pada waktu Anda mengatakannya kepada Tuhan, Alkitab menulis bahwa Anda yaitu sedang membangun diri Anda secara rohani. Oke, saudara, kalau Anda mesti cari pendeta mungkin agak lama ketemunya. Tapi pada waktu Anda berbahasa roh, Anda sedang membangun diri Anda. Anda sedang memperbaiki keadaan rohani Anda. Amin. Betapa pentingnya saudara, karunia berbahasa roh ini. Karena Anda akan terbangun, Anda akan terus disadarkan, Anda akan terus dicelikan mata Anda. Dan itulah sebabnya kenapa dunia menghendaki agar saudara jangan menggunakan karunia ini. Agar saudara nggak usah pakai, gitu loh. Seolah-olah ini bagian yang, ini dulu, ini jadul. Nah, nanti saya akan jelaskan mengenai kegagalan-kegagalan dalam artian mengapa orang tidak lagi menggunakan tentang karunia ini, saudara. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, ketika kita berbahasa roh adalah, tujuan kedua yaitu mengucapkan hikmat Allah yang tersembunyi. Nah, lihat nih, kita perlu hikmat.
Bagaimana kita bisa mengucapkan hikmat Allah yang tersembunyi? Ternyata saudara, kuncinya ini. Pada waktu seseorang berbahasa roh, dia bisa mengucapkan hikmat Allah yang tersembunyi. Coba kita buka 1 Korintus 2. Pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Silakan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Terus? Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Nah, Paulus saudara menerima pewahyuan untuk dia bisa berbicara, untuk dia bisa menuliskan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat di kota-kota yang berbeda. Dari mana? Itu tadi, pada waktu dia berbahasa roh tadi. Saya percaya pewahyuan ini yang tadi Alkitab menulis bahwa itu adalah hikmat Allah yang tersembunyi, itu tampil ke permukaan. Dan dunia nggak mengerti, dunia nggak tahu. Makanya saya mau sampaikan buat saudara, kita yang berbahasa roh, kita memiliki karunia ini, Anda akan lebih pintar dari dunia ini. Siapa yang dapat mengerti pikiran Allah? Kalau bukan Allah sendiri. Betul? Makanya ketika saudara mengizinkan Anda berbahasa roh, Anda izinkan Roh Kudus memimpin Anda, dan Anda melepaskan perkataan-perkataan bahasa roh ini. Wow, saudara, Anda mulai melepaskan hikmat Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Anda akan punya ide-ide yang brilian. Amin. Anda akan punya kemampuan-kemampuan yang hebat. Anda akan punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Dan itu yang saya katakan kepada saudara, Anda akan berbeda dari apa yang dunia katakan. Bagaimana saya bisa khotbah di hadapan saudara? Bagaimana saya bisa menyusun konten-konten khotbah? Saya selalu yakin dan percaya, roh Tuhan, hikmatnya dimunculkan dalam diri saya. Ketika saya mengizinkan dia bekerja bebas. Pada waktu saya berkata-kata dalam bahasa roh. Ini yang kedua. Yang ketiga, tujuannya ketika berbahasa roh, yaitu tujuan yang ketiga akan menjaga diri Anda untuk tetap ada dalam kasih Allah. Ya, akan menjaga diri Anda untuk tetap ada dalam kasih Allah. Yudas ayat 20. Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot, saudara ya. Jangan saudara pikir kok Alkitab ada kitab Yudas Iskariot, tidak ya. Ini Yudas yang bukan Iskariot. Oke. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Nah, kasih Allah saudara bisa lihat di sini. Ketika Anda berbahasa roh tadi, itu menjaga diri Anda untuk tetap ada di dalam kasih Allah. Anda tetap sadar. Ayo sama-sama katakan, saya tetap sadar akan kasihnya Allah bagi diri saya. Saya perlu jelaskan kepada saudara bahwa kasih Allah atas hidup Anda tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Allah nggak pernah berubah atas hidup Anda. Tetapi, saya mau katakan buat saudara, pengalaman Anda akan kasih Allah itu dapat berubah-berubah. Nangkap nggak? Kasih Allah sendiri nggak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai. Cuman pengalaman diri kita, ya kan? Pengalaman diri kita dengan kasih Allah itu dapat berubah-ubah. Hari ini saya lagi hidup benar, saya lagi hidup mengasihi Tuhan. Oke? Besok belum tentu. Hari ini saya lagi benar-benar giat cari Tuhan. Besok bisa berubah. Itu yang saya katakan tadi. Kitanya yang berubah, bukan Tuhan yang berubah. Ngerti ya? Tuhannya nggak pernah berubah. Yang berubah siapa? Kitanya. Nah, untuk agar saudara tidak berubah-ubah, makanya Yudas menuliskan untuk pelihara diri kita dalam kasih Allah sambil menantikan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di sini dikatakan berdoalah, garis bawahi di situ pada ayat yang ke-20 tadi dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Pada waktu Anda berdoa di dalam Roh Kudus, maka itu menjagai diri Anda untuk Anda tetap ada di dalam kasih-Nya Allah sehingga kesucianmu terjaga. Kekudusanmu terjaga. Amin. Anda tidak mau kompromi dengan dunia ini. Anda nggak mau main-main dengan dunia ini. Anda nggak mau
seperti dengan dunia, Anda nggak mau melepaskan kata-kata yang salah. Bahkan gerak-gerik Anda nggak mau ikut dengan pola dunia. Sorry, ketika Anda berdoa dalam Roh Kudus tadi, Anda juga tidak akan menjadi orang yang fashion Anda mirip dengan dunia. Fashion mirip sama dunia itu yang bagaimana, saudara? Tahu nggak? Yang tak buka sana sini. Halo? Orang dunia itu, saudara, semakin ke sini saudara bisa lihat, mereka pakai baju panjang tapi transparan. Itu wanita pakai baju itu. Belum lagi ada sebuah, kalau di Jakarta, ada sebuah brand yang mereknya cukup terkenal. Saya nggak sebut brandnya apa. Tapi di Belanda, itu brand ini telah menerbitkan sebuah celana jeans yang dari atas sampai bawah bolongnya banyak banget. Udah kayak rombengan begitu, saudara. Tapi mereknya merek mahal di Jakarta. Tapi di Belanda sih, kata orang Belanda itu merek ya kayak produk-produk umumnya aja. Produk umumnya yang ada di Jakarta. Tapi di Jakarta produk itu mahal. Dan itu produk menerbitkan fashion, Mbak, celana jeans untuk wanita. Sorry, saya harus katakan sama saudara, robeknya sampai sini, ada lagi, robek lagi. Bukan cuma di depan, di belakang robek juga gitu, saudara. Saya cuma bilang, apa yang dipakai celana begituan? Tapi ada begituan, saudara. Kacau, saya bilang, itu dunia. Nah, apakah anak-anak Tuhan, kita yang sudah bertobat, apa kita harus mengikuti pola seperti ini? Ya kan? Itu persoalan, saudara. Jangan sampai kita jadinya mensejajarkan diri kita. Makanya saya tadi katakan, berdoa di dalam Roh Kudus justru itu akan menjaga kita untuk tetap ada di dalam pengalaman akan kasih-Nya Allah. Sama-sama katakan, saya sadar terus. Saya sadar terus. Yes, kita harus sadar, saudara. Jangan ikutin polanya dunia. Ada orang Kristen, ya kan? Tapi seringnya foto bikini pajang di medsos. Ya kalau belum bertobat ya udahlah. Tapi kalau sudah percaya Tuhan Yesus, bahkan melayani, masa lu masih pamer-pamerin badan di medsos? Halo? Ini terjadi, saudara. Kalau Anda seorang wanita yang sudah punya suami, pamerin foto Anda sama suami Anda aja lah. Kalau Anda mau pamer sama suami, sama pasangan, saya nggak salahkan, ya sudah. Tapi jangan Anda pajang, sorry ya. Kenapa ngapain dipajangin di medsos biar dilihatin orang gitu? Ih, cakep lu. Anda sadar nggak? Apalagi Anda ada di panggung gitu, saudara. Kalau apalagi orang melayani di panggung tapi dengan foto-foto di media sosial yang, waduh, tak buka sana sini gitu, saudara. Kelihatan mungkin biar kayak keren gitu kan, biar di dunia keren. Saya cuma mau kasih tahu, sorry ya, Anda nggak ada bedanya dengan dunia. Makanya saya katakan hati-hati. Iblis menipu Anda. Atau mungkin karena kan kita hidup dalam zaman kasih karunia, Pak. Justru kasih karunia harusnya menyadarkan Anda untuk tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah berikan secara gratis bagi hidup Anda. Saya banyak lihat kok. Begitu-gitu deh, saya bilang, ya ampun, kasihan deh. Atau mungkin norak kali ya. Baru bisa pakai bikini gitu, saudara. Sorry, saya harus tegas ngomongin ini. Agar apa? Agar Anda jangan menyesatkan orang lain. Karena kalau orang sudah berdiri di balik sini, masih kelakuannya seperti itu memberi contoh kepada publik loh, saudara. Dan orang yang lihat dia bilang, oh ya nggak apa-apa ya, normal ya. Mumpung saya di medsos, saya khotbah begini, biar yang nonton juga bertobat. Biar Anda yang pakai Instagram juga ingat, saya khotbah buat Anda juga di Instagram ini. Karena saya sedang online hari ini. Agar mereka juga terbuka pikiran dia. Sadar. Ayo sama-sama kita teriakin mereka yang di medsos. Sadar. Ya, kita harus sama-sama mengingatkan. Kan Alkitab bilang kan, harus saling apa? Mengingatkan. Haleluya. Mungkin Anda bisa keluar negeri, Anda bisa pose di sana sini segala macam. Tapi saya mau kasih tahu, sadar. Haleluya. Yang keempat, tujuan yang keempat,
berkata-kata dalam bahasa roh adalah menghasilkan istirahat dan penyegaran rohani. Nah, ini nih. Istirahat dan penyegaran rohani. Relax. Rest. Bilang sama-sama, relax. Rest. Oke, ini dia. Kita lelah dengan berita dunia. Kita lelah dengan ketakutan yang ditebarkan oleh teroris. Kita lelah dengan segala bentuk ancaman. Tapi saya katakan kepada saudara, pada waktu Anda berkata-kata dalam bahasa roh, Anda rest. Anda beristirahat. Mari lihat ayatnya. Yesaya 28 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Yesaya 28. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, saudara bisa lihat di sini. Roh kita adalah bagian dari diri kita di mana Allah tinggal di dalam diri kita. Jadi ingat ya, Tuhan tinggal di dalam diri kita di dalam mana? Roh kita yang telah jadi baru. Nah, roh Anda itu baru dan murni. Roh Anda itu benar dan kudus. Bilang sama-sama, roh saya benar. Bilang, roh saya kudus. Jadi saudara harus ingat, Bapa melihat Anda bukan berdasarkan jiwa dan berdasarkan tubuh Anda. Tapi Bapa melihat Anda berdasarkan roh Anda yang telah jadi baru. Jadi karena itu semua kita yang hadir hari ini, kita akan tampak benar dan tampak kudus di hadapan Bapa. Karena roh kita benar dan kudus. Nah, ketika saudara berdoa di dalam roh, berdoa dalam bahasa roh maksud saya, Anda akan mulai melepaskan istirahat dan penyegaran. Lihat ya, melepaskan istirahat dan penyegaran yang sudah tersedia di dalam roh Anda yang telah jadi baru. Jadi di dalam roh Anda yang telah jadi baru, sudah ada fasilitas istirahat. Sudah ada fasilitas yang namanya ketenangan. Amin. Nah, inilah dia pada waktu Anda berbahasa roh, Anda mulai melepaskan istirahat tadi. Anda mulai melepaskan penyegaran yang telah ada di dalam roh Anda untuk mengalir masuk ke dalam jiwa dan tubuh Anda. Makanya kapanpun saya sedang lelah, kapanpun ketika saya tawar hati, kapanpun ketika saya mulai, aduh, begitu banyak tekanan nih gitu kan. Kapanpun saya mulai lelah berpikir, aduh, cepaka mas lagi gitu saudara ya. Ngelihat wajah Anda lagi gitu saudara ya. Nah apa yang saya lakukan? Saya mulai berbahasa roh ini. Pada waktu saya berbahasa roh dan saya melepaskan perkataan iman saya pegang Yesaya 28. Saya pegang Yesaya 28 ayat 11 dan ayat 12. Bahwa saya sedang melepaskan ketenangan. Saya sedang melepaskan yaitu kesegaran ke dalam jiwa saya, ke dalam tubuh saya. Terus saya berdoa sampai apa? Sampai saya mulai merasakan dan menikmati kasih Allah lagi di dalam diri saya. Itu saya lakukan saudara. Itu saya kerjakan. Nah, saya menggunakan iman saya terus untuk menyadari akan hal ini. Meskipun saudara, saya sedang dalam keadaan emosi yang negatif. Beberapa dari saudara, mungkin kita kebanyakan mengalami hal yang sama yang seperti saya alami. Anda pernah mengalami emosi negatif? Anda pernah mengalami tekanan? Anda pernah mengalami yang kalau kata orang dunia bete, keadaan yang gak enak gitu saudara. Lagi, atau dengan kata lain lagi baperan. Waspadalah akan berita buruk ini yang iblis coba tekan dalam hidup Anda. Pada waktu ada tekanan seperti ini, ada emosi negatif terjadi atas hidup Anda, apa yang saya sarankan kepada saudara? Berdoalah dalam roh, berbahasa roh. Pada waktu Anda berbahasa roh dan Anda mengambil langkah dengan iman, pegang Yesaya 28 ini. Ayat 11 dan ayat 12. Anda akan rest, Anda akan segar kembali. Itu yang saya alamin sampai hari ini. Anda lihat saya nggak pernah stres. Anda lihat saya nggak pernah ketakutan. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya rest in Jesus. Karena saya hanya membiarkan untuk berkata-kata di dalam bahasa roh. Dan saya benar-benar mengalami manfaat yang besar. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga pasti bisa mengalami. Tutup terakhir, yang kelima, manfaatnya atau tujuan. Yang kelima, berkata-kata dalam bahasa roh akan membawa kita kepada kesempurnaan sebuah doa. Saudara pernah nggak mau doa? Gue doain apa ya? Gitu. Bingung gue mau doa gitu. Kadang-kadang kita lupa doa kita. Kadang-kadang kita lupa mau ngomong apa sama Tuhan. Pernah begitu nggak? Iya kan? Ini dia. Pada waktu Anda berdoa di dalam bahasa roh, Anda justru doamu sedang disempurnakan. Roma 8 ayat 26, ayat 27. Kita close di ayat ini. Ya.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Iya kan? Nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Terus? Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terus? Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, Terus? yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, terkadang kita pada waktu akan bersyafaat secara pribadi untuk mendoakan orang lain atau mendoakan keadaan-keadaan tertentu, pikiran kita sendiri tidak yakin bagaimana cara untuk berdoa. Pernah ngalamin keadaan seperti ini? Iya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, Roh Kudus dapat bersyafaat di dalam diri Anda untuk orang lain ketika Anda berdoa di dalam bahasa roh. Hebat nggak? Pada waktu Anda berdoa dalam bahasa roh, saya percaya Roh Kudus akan memampukan Anda untuk Anda bisa bersyafaat bagi orang lain, untuk Anda bisa berdoa bagi keadaan-keadaan yang sedang kita dengar berita-berita hari-hari ini. Gampang, izinkan Anda dituntun, biarkan Roh itu sendiri yang berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Apa yang menjadi beban saudara hari ini? Saya nggak tahu. Apa yang menjadi masalah saudara hari ini? Apa yang menjadi tekanan saudara hari ini? Apa yang menjadi problem saudara? Apa yang menjadi keberatan-keberatan yang sedang saudara hadapi hari-hari ini? Apa yang menjadi halangan dan penundaan-penundaan? Apa yang menjadi rintangan-rintangan yang selama ini sedang Anda hadapi? Hari ini sebagai pelayan Tuhan, yang saya mengalami Tuhan di dalam kehidupan saya sampai hari ini, saya mau katakan kepada saudara, jangan berusaha dengan kekuatan Anda. Rest di dalam Jesus. Izinkan Dia memandu Anda untuk melepaskan kebaikan, kemurahannya dalam diri Anda. Bahkan Anda bisa berdoa buat orang lain dengan kata-kata yang nggak perlu Anda atur terlebih dahulu. Biarkan ketika Anda berbahasa roh tadi, bersyafaat sendiri, Anda bisa berdoa buat orang banyak. Anda bisa melepaskan berkat bagi lingkungan Anda. Amin. Saya percaya kita tidak kebetulan ketemu hari ini. Saya percaya kita tidak kebetulan di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini. Saya percaya Roh Kudus turun atas hidup Anda. Intinya saya mau katakan kepada saudara, seperti para murid menunggu-nunggu dengan sangat, menunggu-nunggu dengan berhasrat penuh, dengan begitu rindunya. Saya berdoa, Anda yang datang hari ini, Anda yang rindu, bersemangat untuk minta dipenuhi Roh Kudus. Saya doa buat saudara, Roh Tuhan memenuhi Anda. Kuasa Allah memenuhi saudara. Biarkan Roh Kudus memandu Anda ke tempat manapun yang Dia kehendaki, dan hidup Anda akan berubah. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus.